Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ayat sebelumnya Allah menekankan, wahai manusia, engkau jangan sombong, engkau jangan pongah, dan engkau jangan merasa dirimu besar, dirimu pintar, dirimu cerdas, dirimu kaya, dirimu berkuasa, sehingga engkau, wahai Rasulullah, bagi yang Sunni, wahai Abu Bakar, bagi yang Syiah, berlaku sombong, berbuka masam, merasa tidak layak orang yang buta itu untuk mendapatkan pengetahuanmu. Maka Allah tegaskan lagi, maka hendaklah manusia itu, ini kalau ditujukan berarti kepada Muhammad bagi yang Sunni, kepada Abu Bakar bagi yang Syiah, maka perhatikanlah makananmu itu. Diterangkan nanti di ayat-ayat berikutnya kenapa manusia disuruh oleh Allah untuk memperhatikan makanannya. Luar biasa bagaimana Allah mengingatkan manusia yang sombong itu, manusia yang lupa diri itu, manusia yang ujub. Sekali lagi tentang ujuban manusia yang merasa bahwa kecerdasannya, kekayaannya, kepangkatannya itu adalah hak dirinya, tidak ada hak Allah, tidak ada hak alam semesta, tidak ada hak manusia, hanya hak dirinya. Maka perhatikanlah makananmu itu, apakah dia langsung ujuk-ujuk tiba-tiba hadir di depanmu. Kalau di dalam cerita mistis bahwa ketika ibunda dari Isa alaihissalam mendapat makanan yang seperti itu, tiba-tiba hadir di samping pembaringan dia ketika dia habis melahirkan Yesus. Bagi Kristen melahirkan Isa, engkau tidak bisa seperti Bunda Maria bagi Nasrani, engkau tidak bisa seperti kalau di dalam Islam Siti Maryam. Allah memberi kau itu tiba-tiba makanan, dan Allah memastikan itu dari surga, karena Siti Maryam itu sosok yang suci dan kau kotor. Gak mungkin Allah tiba-tiba memberikan engkau apel gitu, tiba-tiba jatuh, kecuali engkau memang tidur di bawah pohon apel seperti Isaac Newton, kejedut palanya, apelnya jatuh dari pohon. Kau tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk makanan itu datang di hadapanmu. Kau harus berusaha, kau harus ikhtiar, kau harus penuh kesadaran memohon rizki kepada yang menciptakan makanan itu. Siapa tuh disuruh berpikir itu, bagaimana beraneka macam ragam makanan. Sudah begitu berbeda-beda pula racikannya, di setiap negara beda racikannya. Satu kilo daging sapi bisa bermacam-macam variasi masakan dari seluruh negara, luar biasa. Dan apakah keberagaman itu, keluar biasaan, perbedaan itu harus kau samakan karena kau merasa dirimu pintar, dirimu cerdas, dirimu layak untuk menyatukan seluruh harus Islam? Seperti itu kan yang dipercaya ketika Imam Mahdi datang, nanti seluruh dunia Islam. Terus kalau udah Islam mau apa? Semua makan rendang gitu, tidak ada variasi makanan, gak enak. Semua harus disatukan, assalamualaikum semua, yang gak enak. Maka perhatikanlah makanan itu beraneka macam ragam Allah ciptakan dengan pohon-pohonan. Dulu semua pohon itu berbuah, tidak ada pohon yang tidak berbuah, itu tidak ada, dan semua bermanfaat. Ketika Habil meninggal, lalu
teriakan dari ibunya itu sangat luar biasa, sehingga pohon-pohon banyak yang mandul, banyak yang berguguran, dan ada yang berbuah namun tidak bisa dimakan. Luar biasa. Ini cerita mistik. Jadi begitu. Setelah Allah memastikan manusia itu tidak ada yang bisa melaksanakan seluruh perintahku, tidak ada. Kalau ada ya hanya malaikat, dan manusia itu bukan malaikat. 0,1 per detik itu pasti ada pikiran kotornya, pasti ada pikiran jahatnya, pasti ada pikiran dengkinya. Nggak mungkin. Sesuci apapun Muhammad, sesuci apapun Yesus, sesuci apapun Musa yang merasa dirinya suci, itu seperti jewer sama Allah. Lu jangan merasa diri lu suci. Aku menyimpan wali-waliku itu di tempat yang tidak pernah engkau bayangkan. Kau akan kutemukan dengan salah satu wali namanya Khidir. Pusing dia ngelihat tingkah laku Khidir. Ada anak kecil dibunuh, segala macam tingkah laku Khidir. Apakah kau tidak takut berdosa itu anak kecil kau bunuh? Aku disuruh Allah, itu kedekatan aku dengan Allah, aku bunuh anak itu. Karena kalau tidak dibunuh nanti dia akan menyengsarakan orang tuanya, dia akan menyengsarakan umat manusia, dia akan membuat umat manusia menderita. Kata siapa? Kata Allah. Kalau kau memang merasa dekat dengan Allah, tanya benar nggak? Begitu. Jadi di atas langit masih ada langit. Abasa ini luar biasa. Bagi mereka yang ujub itu harus paham betul yang namanya abasa. Memiliki kekayaan luar biasa, memiliki kecerdasan luar biasa, memiliki kepintaran luar biasa, memiliki kekuasaan luar biasa, harus tuh. Allah sangat murka ketika engkau merasa dirimu tinggi, lalu datang seorang buta di hadapan Rasulullah. Bagi yang Sunni mempercayai hal itu. Lalu datang seorang budak di hadapan Abu Bakar. Bagi yang Syiah mempercayai itu. Engkau pongah, kau berbuka masam dan kau berpaling, mengganggu ikhtiarmu untuk mengislamkan pembesar-pembesar kafir Quraisy, dan Allah sangat murka. Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, dan masih kegunaannya masih dirasakan sampai detik ini. Jangan kau bersikap licik karena kecerdasanmu, karena kepintaranmu dalam beragama. Kau hanya ingin menyadarkan yang berpangkat saja, yang besar-besar saja. Dengan sifat licikmu itu, kalau yang besar-besar itu udah Islam, besar-besar itu sudah sana, gampang lah ini yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, yang buta-buta ini, yang miskin-miskin ini bisa kau sadarkan. Tidak seperti itu permainan Allah, tidak seperti itu. Ketika engkau memiliki segala sesuatu yang dilebihkan oleh Allah, dan ketika ada seseorang yang memintanya, kau harus. Makanya sebenarnya kalau dalam adab Islam, jual beli ilmu pengetahuan itu sebenarnya ya tidak baik lah, tidak disetujui. Pengkasta-kastaan sekolah, peningkatan ini sekolah yang grade A, ini yang grade B, ini yang grade C, ini yang untuk orang kaya, ini yang untuk orang yang menengah, ini untuk yang fakir miskin. Karena sekali lagi, Allah tidak suka mengkasta-kastakan, Allah tidak suka mengkelompok-kelompokkan. Dalam hal apalagi yang ini namanya ilmu pengetahuan, dia yang maha mengetahui, memberi pengetahuan kepada manusia agar manusia pintar, agar manusia cerdas, agar manusia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Seperti orang buta itu ingin memuliakan dirinya, ingin meninggikan dirinya, dan yang lebih daripada itu ingin mensucikan dirinya. Dan ketika dia mendengar ada seorang nabi yang enggak mau, apalagi selintingan kabar nabi itu sangat menghormati orang miskin, pergaulan level tingkat kedekatannya dengan fakir miskin dan anak yatim itu luar biasa. Makanya dia menghadap ya. Jadi sekali lagi, di kuliah tidak penting apakah itu Muhammad, apakah itu Abu Bakar. Di kuliah yang penting ini adab Islam, beda dengan adab-adab yang lain. Kalau kau memiliki ilmu, jangan langsung kau berpikir untuk mengislamkan, untuk menghijrahkan orang-orang kaya saja, jangan. Ketika ada siapapun yang membutuhkan ilmumu, kau harus beri. Itu
adab di dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.